bagaimana obat cair bisa memiliki komposisi yang seragam, atau bagaimana mayones itu bisa tetap stabil tanpa terpisah antara minyak dan air? Nah, jawabannya ada pada teknologi mixing tank dan sistem agitation yang digunakan dalam industri loh. Mari kita bahas. Nah, mixing tank adalah peralatan yang digunakan untuk mencampur dua atau lebih cairan agar tercapai homogenitas yang diinginkan. Nah, proses pencampuran ini tidak bisa terjadi begitu saja, melainkan membutuhkan agitation, yaitu pengadukan mekanis yang menggunakan impeller atau metode lainnya untuk menciptakan aliran yang efisien. Nah, dalam mixing tank ini, agitation berfungsi untuk mempercepat perpindahan massa dan panas, mencegah pengendapan, serta memastikan distribusi zat yang merata dalam campuran. Nah, efektivitasnya itu bergantung pada desain impeller, kecepatan putar, dan karakteristik fluida yang digunakan. Nah, pencampuran cairan dalam mixing tank dapat terjadi melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama itu dissolution, kemudian emulsification, dan terakhir itu dispersion. Nah, ketiga mekanisme ini akan dibahas lebih lanjut. Saya akan menjelaskan liquid into liquid. Apa itu proses liquid to liquid? Liquid to liquid merupakan pencampuran dua atau lebih cairan dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda untuk membentuk sebuah campuran yang bersifat homogen, di mana melalui transfer massa dan energi hingga mencapai kesetimbangan yang kita inginkan. Proses ini umum digunakan dalam berbagai industri seperti industri kimia, industri farmasi, dan juga industri makanan dan minuman, di mana pencampuran cairan dengan viskositas atau komposisi berbeda diperlukan untuk menghasilkan produk yang terdapat karakteristik tertentu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dissolution. Nah, apa sih itu dissolution? Dissolution merupakan proses pelarutan suatu zat padat dalam cairan hingga membentuk larutan yang bersifat homogen. Dissolution juga merupakan sebuah proses di mana cairan larut dalam cairan lainnya yang kemudian dapat membentuk larutan-larutan yang bersifat homogen. Dissolution pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor dari suhu, faktor agitasi, dan faktor komposisi pelarutnya. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa susu bisa tercampur tanpa terpisah, atau kenapa mayones tetap stabil meskipun terbuat dari minyak dan air? Semua itu berkat dua proses pencampuran, yaitu pertama emulsification, kedua dispersion. Lalu apa sih emulsification itu? Emulsification adalah proses pencampuran dua cairan yang tidak bisa tercampur atau immiscible seperti minyak dan air. Agar tetap stabil, kita membutuhkan emulsifier, yaitu zat yang dapat membantu menjaga minyak tetap tersebar dalam air. Contohnya mayones. Dalam mayones itu ada kuning telur yang bertindak sebagai emulsifier yang membuat minyak dan air itu tetap menyatu. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam emulsifikasi seperti homogenisasi dan sonikasi. Proses ini banyak digunakan di industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Apa sih dispersion itu? Nah, dispersion adalah penyebaran satu zat dalam zat lain tanpa perlu emulsifier. Contohnya adalah liquid-liquid dispersion, di mana dua cairan yang tidak bisa tercampur dihancurkan menjadi droplet-droplet kecil menggunakan impeller atau jet. Efisiensi dispersi dipengaruhi oleh kecepatan agitasi, turbulensi, dan tegangan antarmuka. Proses ini digunakan dalam pembuatan obat cair, tinta, dan cat agar tetap stabil. Jadi emulsification itu melibatkan emulsifier untuk mencampurkan dua cairan immiscible, sedangkan dispersion itu hanya menggunakan gaya mekanik untuk menyebarkan zat dalam zat lainnya. Lalu kedua proses ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Dalam pencampuran liquid into liquid, terutama untuk menghasilkan emulsi yang stabil, diperlukan alat dengan daya geser tinggi seperti high shear inline mixer. Menggunakan sistem rotor-stator, alat ini menciptakan turbulensi untuk memastikan dispersi yang halus dan homogen. High shear mixer ini sangat efisien, mampu mengurangi waktu pencampuran, serta dapat mencampur, mengemulsi, menghomogenisasi, melarutkan, menyuspensi, dan mendispersikan. Desain inline untuk memungkinkan integrasi langsung ke sistem perpipaan tanpa tangki tambahan, meningkatkan efisiensi dan juga menghemat ruang. Teknologi ini banyak digunakan dalam industri kimia, farmasi, makanan, dan kosmetik untuk hasil pencampuran yang optimal. Sebuah impeller 4 BP dengan diameter 32 inch dipasang dalam tangki berdiameter 8000 mm. Dengan jarak celah dari tangki sebesar 32 inch, impeller tersebut beroperasi pada kecepatan 125 rpm dan tangki diisi dengan air. Dari soal diketahui bahwa D sama dengan 32 inch, N sama dengan 125 rpm, diameter tangki sama dengan 8000 mm, jarak celah dari dasar tangki sama dengan 32 inch. Fluida yang digunakan adalah air dengan densitas 1000 kg per meter kubik dan viskositas 1 cm atau 1/1000 pascal second. Yang ditanya berapa angka Reynolds, berapa daya yang dibutuhkan, dan berapa laju pengumpaan. Pertama-tama yang dicari adalah angka Reynolds dengan rumus N D kuadrat per densitas per viskositas.
yang dengan 125 per 60 dikali 0,0254 dikali 32 pangkat 2 dikali 1000 per 1 dibagi 1000 sama dengan 1.375.000. Nilai Reynolds ini cukup besar sehingga kita berada dalam kondisi aliran perbedaan penuh. Jadi power number itu diperoleh dari grafik yang menunjukkan hubungan antara power number dan Reynolds number. Sebelumnya didapatkan bahwa Reynolds number adalah 1.375.000, maka power numbernya adalah 1,2. Masuk ke rumus daya, yaitu P sama dengan NP dikali O dikali N pangkat 3 dikali D pangkat 5. Maka daya yang kita hasilkan adalah 3.850 Watt atau 5,1 HP. Lanjut ke laju pemompaan. Nah, jadi pumping number itu diperoleh dari grafik lagi, tapi grafik ini menjelaskan hubungan antara pumping number dan tipe impeller. Jadi, tipe impeller yang digunakan adalah impeller 4 BP, maka pumping number itu adalah 0,68. Masuk ke laju pemompaan, dihitung dengan rumus Q sama dengan NQ dikali N dikali D pangkat 3, maka laju pemompaan yang didapat adalah 0,704 meter kubik per second, 24,9 feet kubik per second atau 11,20 galon per menit.